Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Ya, saya harap Anda berada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita karena Anda sudah diselamatkan, Anda beriman kepadanya, karena itu adalah jalan kepada kehidupan. Dan tentu Maranatha kalau Anda memang ada di dalam Kristus, karena kita merindukan Dia datang kembali. Ya, saya Dr. Stephen Ainseliel. Dan pada saat ini, pagi ini saya merekam acara Mutiara Kebenaran. Dan kita sudah sampai kepada kitab 1 Tawarik. Pasal yang kedua pada hari ini. Belum lama kita memulai seri Tawarik ini. Baru satu pasal kita bahas, kita masuk pasal kedua. Dan kalau misalnya Anda baru kepada seri Mutiara Kebenaran, maka Anda bisa mengecek sebenarnya semua materi Mutiara Kebenaran yang sebelumnya. Karena acara Mutiara Kebenaran ini membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis, satu pasal demi satu pasal ya, dari kitab Kejadian sampai dengan nanti terakhir kitab Maleakhi. Tidak ada ayat yang tidak kita baca, tidak ada ayat yang kita hilangkan, tapi kita coba membaca semuanya, kita coba untuk memahami semuanya. Ya, tentu ada bagian-bagian yang mendapatkan fokus lebih, itu jelas ya. Ada bagian-bagian yang berisikan teologi yang lebih mendalam, namun kita minimal mencoba membaca semua ayat ini, semua bagiannya, termasuk bagian-bagian yang jarang orang baca. Dan ini mengantar kita kepada satu tawarik, karena memang satu tawarik, apalagi di bagian-bagian awalnya, yang penuh dengan berbagai silsilah, penuh dengan nama-nama orang. Ini adalah bagian yang terus terang, mungkin tidak banyak orang Kristen yang membacanya, menyelidikinya, namun ini adalah bagian dari firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab sendiri dalam 2 Timotius pasal 3:16 bahwa seluruh kitab suci itu diilhamkan Allah dan memang bermanfaat. Jadi termasuk satu tawarik, termasuk silsilah-silsilah ini, termasuk nama-nama orang yang akan kita baca nanti, semuanya diilhamkan oleh Allah dan ada manfaatnya bagi kita. Oke, dengan demikian tanpa terlalu berlama-lama lagi, saya mengajak Anda, mari kita buka Alkitab bersama di dalam 1 Tawarik pasalnya yang kedua. Saya harap Anda siap untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami rindu untuk belajar memahami firman-Mu dan pelajaran-pelajaran yang Engkau ingin kami serap, kami pakai dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, nah sedikit recap tentang satu Tawarik ini yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Di pendahuluan, kitab Tawarik adalah kitab yang ditulis oleh kita percaya ini kemungkinan besar ditulis oleh Ezra. Memang penulis manusianya siapa tidak terlalu penting sekali memang, karena yang penting adalah ini ditulis oleh Tuhan sebagai penulis ultimate ya, atau penulis paling mutakhirnya. Tetapi Tuhan menggunakan manusia untuk menulis ini, dan berdasarkan analisis bahwa ini ditulis setelah pembuangan. Jadi kitab Tawarik ditulis setelah pembuangan ke Babel, dan setelah orang Israel dibuang 70 tahun kemudian kembali lagi. Jadi bukan hanya setelah pembuangan, tapi bahkan setelah mereka kembali lagi. Dan ditulis dari perspektif imam, perspektif Yerusalem, ada banyak penekanan kepada bait suci dan sebagainya. Dan kandidat yang paling cocok adalah Ezra, mengingat juga bahwa akhir dari kitab 2 Tawarik sama persis dengan awal dari kitab Ezra. Ini mengokohkan pandangan bahwa Ezra adalah penulis manusia yang dipakai. Dan kalau kita paham bahwa ini adalah penulisnya Ezra, maka kita menjadi paham juga kenapa dia memulai kitabnya ini dengan silsilah yang begitu panjang. Karena ingat bahwa Ezra berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Di antara mereka kebanyakannya, mungkin hampir semuanya, lahir di Babel. Ya, karena ingat pembuangan di Babel berlangsung 70 tahun lamanya. Waktu yang lama, saudara, lebih dari satu generasi kemungkinan. Dan kebanyakan orang Yahudi ini lahir di Babel, dan mereka balik lagi ke tanah Yudea, tanah Yehuda, dan mereka perlu ditekankan mengenai asal-usul mereka. Siapa mereka? Mengapa mereka spesial? Ya? Mengapa mereka adalah bangsa pilihan? Apa warisan rohani dan warisan keturunan yang mereka miliki? Oleh karena itu sangat penting sekali. Dan ingat, saya juga ada tekankan bahwa Alkitab ditulis untuk semua orang percaya. Namun ya, kita harus paham bahwa semua orang percaya di sepanjang zaman
memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada banyak hal yang mungkin bagi kita hari ini sepertinya tidak terlalu relevan gitu kan, nama-nama ini. Tapi kalau misalnya Anda adalah salah seorang anak cucu mereka dan Anda ingin tahu tentang warisan leluhur Anda dan lain sebagainya, maka ini menjadi bagian yang penting sekali sebenarnya. Ya, jadi ingat bahwa kita tidak boleh egois berpikir bahwa ini nggak ada hubungan dengan saya. Gitu. Ingat bahwa Alkitab ditulis bukan hanya untuk kita secara pribadi, tapi untuk mereka juga, untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu dan untuk segala orang di segala zaman ya. Dan seperti tadi sudah kita bahas, tetap ada pelajaran rohaninya di sini. Nah, di pasal 1, silsilah sudah dilacak oleh Ezra sampai dari Adam bahkan ya. Dia mulai dari Adam, turun sampai ke Nuh, kita sudah bahas itu. Nuh ke Abraham ya. Kemudian Abraham tentu tokoh yang sangat penting, tokoh sentral. Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Ismail disebutkan keturunannya juga, tapi kemudian beralih ke Ishak karena Ishak adalah anak perjanjian. Nah, Ishak punya 2 anak, Yakub dan Esau. Yakub disebut Israel, dan di pasal 1 keturunan Esau sudah dibahas secara singkat, dan ini adalah modus operandi atau pola yang dipakai baik dalam kitab Kejadian maupun kitab Tawarik di sini dan di banyak kitab yang lain, di mana ketika ada percabangan silsilah, biasanya yang akan dibahas duluan adalah silsilah yang bukan garis keturunan Mesias ya, bukan garis keturunan perjanjian lah. Itu dibahas dulu karena lebih singkat gitu kan. Karena itu cabang istilahnya. Lalu baru setelah itu masuk kepada silsilah intinya, silsilah yang garis keturunan perjanjian atau garis keturunan Mesias. Jadi keturunan Ismail sudah disebut, keturunan Esau atau Edom sudah disebut di pasal 1. Baru dia masuk ke intinya, yaitu keturunan Israel atau Yakub yang kita lihat di pasal yang kedua di sini. Oke. Oleh karena itu coba kita baca dulu pasal 2 ayat 1. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Oke, jadi Israel adalah nama lain Yakub, nama yang Tuhan berikan kepadanya setelah dia bergumul melawan Tuhan di tempat yang akhirnya dia kasih nama Peniel di situ. Dan kita tahu bahwa Israel punya 12 orang anak laki-laki yang disebutkan di sini. Nah, kita tahu bahwa dia minimal punya 1 anak perempuan lain, yaitu namanya Dina. Bahkan di dalam Mutiara Kebenaran di kitab Kejadian, saya ada singgung bahwa bisa jadi Yakub punya lebih dari 1 anak perempuan ya, karena ada istilah banot di situ. Dia punya banot itu bentuk plural, bentuk jamak dari anak perempuan. Jadi hanya 1 yang tertulis namanya, itu pun karena ada insiden Dina, itu sudah kita bahas di kitab Kejadian, di mana dia diperkosa oleh Sikem dan itu menimbulkan pembalasan oleh saudara-saudaranya, pembantaian kota Sikem dan lain sebagainya. Tapi anak perempuan tidak menjadi fokus ya di zaman itu, karena anak perempuan tidak mewarisi nama dan juga tidak mewarisi tanah dan lain sebagainya. Dan ya mungkin ada yang menganggap itu tidak fair, tapi ya seorang perempuan ya dia akan mewarisi harta suaminya gitu. Jadi seorang perempuan bersatu dengan suaminya gitu ya. Dan kita melihat di sini 12 orang anak Yakub ya disebutkan. Dengan 12 nama ada banyak sekali cara untuk mendaftarkan 12 nama punya orang ya. Bahkan itu bisa kita anggap menjadi 12 faktorial dalam matematika. Bagaimana kita menyusun ada berapa kemungkinan, boleh dibilang berapa kemungkinan urutan anak-anaknya Yakub begitu diurutkan begitu. Itu ada 12 faktorial. Itu 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai kali 1. Itu adalah jumlah yang besar, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu di dalam Alkitab sendiri ketika muncul 12 nama anak-anak Yakub, variasi urutan mereka sangat-sangat besar. Nah, yang di 1 Tawarik di sini kalau kita baca sekilas ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon itu semuanya adalah anaknya Lea. Jadi seolah-olah dia memulai dengan berdasarkan siapa ibu-ibu mereka di sini ya.
Namun ini menjadi patah di ayat 2 karena mestinya Yusuf Benyamin duluan. Nah, kalau mulai dari Lea, selanjutnya Rahel, mestinya Yusuf Benyamin. Ya, habis itu baru Dan, kemudian Naftali, itu adalah anaknya Bilha, yaitu hambanya Rahel yang menjadi gundiknya Ayub. Kemudian Gad dan Asher itu adalah anaknya Zilpa di situ. Tetapi sekali lagi ada sedikit yang tidak cocok di situ ya. Artinya polanya rusak karena Dan disebut duluan sebelum Yusuf dan Benyamin. Nah, kenapa dia bikin seperti ini kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu kenapa Dan lalu muncul tiba-tiba di depan Yusuf dan Benyamin. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak cara untuk mendaftarkan 12 nama orang begitu dengan urutan yang macam-macam di situ. Ya, dan ini 12 suku Israel yang akhirnya akan menjadi 12 anak Israel akan menjadi 12 suku Israel. Nah, suku Israel belakangan akan menjadi 13 sebenarnya, karena Yusuf itu dibagi menjadi 2, yaitu Manasye dan Efraim, sehingga total menjadi 13 suku. Namun 13 suku ini belakangan juga balik menjadi 12 lagi, begitu. Balik menjadi 12 lagi karena suku Lewi seringkali dianggap suku yang spesial, sehingga suku Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka. Ya, suku Lewi juga disebar, dia tidak punya wilayah mereka sendiri, tapi mereka tinggal tersebar di antara semua suku-suku yang lain. Ya, jadi boleh dibilang 13, boleh dibilang 12 karena mengacu kepada 12 anak atau 12 suku yang kecuali suku Lewi dan lain sebagainya. Oke. Nah, semua suku-suku ini nanti akan dibahas satu persatu oleh si penulis Tawarik atau Ezra, dengan pengecualian tertentu ya. Pengecualiannya, kalau saya tidak salah, kalau kita lihat ke depan, suku Lewi akan dibahas, suku Benyamin akan dibahas, kemudian banyak ya suku-suku yang lain akan dibahas, suku Isakar lah dan sebagainya, suku Ruben ya, semua itu akan dibahas. Tetapi kalau saya tidak salah nanti suku Dan tidak akan dibahas di situ ya. Dan tetapi intinya adalah bahwa dari 12 suku ini akhirnya suku Yehuda yang menjadi fokus. Nah, jadi masuk ke ayat 3 nanti kita akan melihat yang dibahas pertama dan yang paling panjang, yang paling banyak dikasih detail-detailnya adalah suku Yehuda. Nah, mengapa demikian? Tentu ada beberapa alasan. Ya, satu, ya, kita tahu bahwa dari suku Yehuda lah yang belakangan akan melahirkan Yesus Kristus. Ya, dari suku Yehuda lah akan muncul raja, jalur raja yaitu jalur Daud, Salomo dan seterusnya. Ya, dan walaupun di masa Ezra belum, tapi belakangan akan sampai kepada Yesus Kristus. Jadi ini suku yang paling penting di Israel. Kedua adalah bahwa ingat bahwa di zaman Rehabeam anak Salomo, jadi setelah Salomo kerajaan Israel kan terpecah dua, kerajaan utara, kerajaan selatan. Dan kerajaan utara terdiri dari 10 suku, kerajaan selatan terdiri dari 2 suku yaitu Benyamin dan Yehuda. Dan Lewi tentu tersebar di antara mereka gitu ya. Dan suku utara sudah dibuang terlebih dahulu, sekitar 100-an tahun sebelum suku selatan dibuang. Suku utara sudah dibuang waktu itu oleh negara Asyur bahkan. Nah, jadi mereka sudah terserak-serak. Nah, yang masuk dalam pembuangan Babel terutama adalah suku Yehuda. Nah, suku-suku lain ada juga, tapi minoritas. Ya, minoritas yaitu mereka yang melarikan diri dari utara ke selatan. Ya, karena ketika kerajaan utara semakin sesat, semakin menjauh dari Tuhan, banyak yang kalau masih setia kepada Tuhan mereka pindah ke selatan. Jadi di selatan ada suku-suku lain juga akhirnya, tetapi dominan adalah suku Yehuda. Sehingga yang dibuang ke Babel dominan adalah suku Yehuda, saudara Tuhan. Dan kalau yang dibuang dominan suku Yehuda, maka yang kembali dari pembuangan juga dominan adalah suku Yehuda. Oleh karena itu, orang-orang yang dilayani oleh Ezra dan menjadi penerima pertama dari kitab Tawarik adalah suku Yehuda. Oleh karena itu, wajar bagi Ezra untuk berfokus kepada suku ini. Ya, tentu kita percaya bahwa semua itu juga dalam tuntunan Tuhan, dalam inspirasi Tuhan. Nah,
Nah, memang akhirnya suku Yehuda menjadi suku dominan, dan bahkan kata Yahudi, Anda perhatikan ya, ada kemiripan ya antara nama Yehuda dengan Yahudi. Benar, karena memang kenapa orang Israel akhirnya disebut orang Yahudi, yaitu dari kata Yehuda itu akar katanya. Ya. Jadi Yehuda jadi Yahudi. Akhirnya seluruh Israel dikenal dengan nama suku yang dominan ini, suku Yehuda, atau akhirnya disebut dengan orang Yahudi. Oke, coba kita lihat orang Yahudi atau Yehuda ya, suku Yehuda di sini. Kita lihat ayat yang ketiga. Anak-anak Yehuda ialah Onan dan Shelah, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Shua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Zerah, semuanya anak-anak Yehuda, ada 5 orang. Oke, jadi turun ke Yehuda. Nah, ya di sini dia ada menambahkan, atau bukan menambahkan sih, mengulang ya. Jadi dia memberikan informasi yang sudah ada di kitab Kejadian, tapi dia ulangi di sini sebagai suatu penekanan. Ingat bahwa orang-orang Yehuda atau Yahudi yang menjadi audiens dari Ezra, ya, mereka perlu tahu tentang nenek moyang mereka. Mereka perlu tahu tentang leluhur mereka, dan mereka perlu tahu baik dan buruknya. Mereka perlu tahu mereka adalah bangsa yang dipilih, ya, mereka adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi mereka juga perlu tahu sejarahnya, bahwa di dalam sejarah Israel ini tidak semuanya baik-baik, gitu kan? Ada banyak kesalahan, ada kejahatan, ada orang-orang yang tidak benar, gitu. Namun Tuhan memakai mereka. Ya, Tuhan bekerja melalui semua kesalahan-kesalahan itu. Dan ini penting untuk diketahui oleh pendengar Ezra. Mengapa? Karena mereka sendiri juga barusan pulang dari pembuangan. Dan pembuangan adalah suatu hukuman Tuhan yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, suatu pukulan Tuhan yang luar biasa. Ya, tentu karena dosa raja-raja dan bangsa Israel, bangsa Yehuda yang menumpuk bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Namun Ezra ingin menekankan bahwa walaupun Tuhan sudah hukum kalian, dan walaupun memang mungkin leluhur kalian adalah orang-orang yang tidak taat sama Tuhan, namun Tuhan bisa bekerja melalui itu, gitu. Dan tetap menurunkan keturunan yang baik, dan yang ya tentu ujung-ujungnya akan sampai kepada Mesias. Sehingga anak-anak ya keturunan yang hadir di Yerusalem di zaman Ezra, yang adalah keturunan anak atau cucu dari orang-orang yang dibuang. Ingat, orang-orang yang dibuang ini kan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tapi anak cucu mereka bisa belajar dari sejarah ini bahwa tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, walaupun siapa leluhur kita ada yang menyimpang dari Tuhan atau dan sebagainya, toh kita masih bisa setia kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena makanya di dalam silsilah ini Ezra tidak menutupi ketika ada leluhur Israel yang jahat, yang buruk dan sebagainya, dikasih tahu. Termasuk Yehuda di sini ya. Yehuda sendiri ya kita sudah pelajari di dalam kitab Kejadian. Awalnya dia bukan orang yang punya iman atau standar moral yang sangat tinggi ya. Dia bukan. Bahkan anak-anak Yakub rata-rata banyak yang kacau awalnya. Kacau ya. Mereka mau membunuh adiknya sendiri, Yusuf. Ya, Yehuda dia ada main perempuan dan lain sebagainya. Dan dia punya 3 anak, Onan dan Shelah. Ini dari seorang perempuan Kanaan bahkan. Ya, perempuan Kanaannya kita tidak kasih tahu namanya siapa, tapi bapaknya namanya Shua. Jadi anak perempuannya Shua, begitu ya. Jadi Shua di sini adalah nama bapaknya ya, bukan nama perempuannya. Ini harus dipahami di sini. Nah, lalu ada insiden tentang Tamar lagi di sini ya. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, Onan dan Shelah di sini, lalu si Yehuda mengambilkan anak bagi anaknya yaitu Tamar, juga seorang perempuan Kanaan. Tapi jahat lalu dibunuh oleh Tuhan, gitu ya. Nah, karena dibunuh oleh Tuhan, lalu Onan waktu itu menggantikan saudaranya untuk membangkitkan keturunan bagi dinikahkan dengan Tamar. Tapi Onan juga jahat, dia tidak mau membangkitkan keturunan bagi saudaranya bagi abangnya ya, sehingga ada insiden ya di dalam kitab Kejadian kita dibahas, di mana Onan menumpahkan spermanya setiap kali berhubungan, karena dia tidak mau membangkitkan keturunan bagi begitu.
Nah, ini juga hal yang jahat di mata Tuhan, lalu dia dibunuh. Nah, untuk pembahasan lebih panjang, Anda baca lagi atau dengar lagi Mutiara Kebenaran di Kitab Kejadian. Di sini hanya disinggung saja. Jadi dan Onan dibunuh oleh Tuhan. Nah, Tamar juga, ya kita bisa mempertanyakan cara-cara dia ya. Akhirnya dengan tipu daya, dia berhasil hamil dari Yehuda sendiri. Jadi dia pura-pura jadi seorang perempuan sundal. Lalu Yehuda, yang kita pertanyakan juga moral dia waktu itu, masuk kepada perempuan sundal yang dia tidak tahu siapa, sebenarnya adalah Tamar. Lalu Tamar hamil dari Yehuda sendiri. Akhirnya Tamar melahirkan anak dari Yehuda, yaitu si Peres dan Zerah di sini. Jadi ya ada banyak hal yang nggak benar di sini. Ada banyak hal yang menyimpang dari desain Tuhan. Namun sekali lagi Tuhan mampu ya untuk memakai kesalahan kejahatan manusia untuk meneruskan program dia ya. Dan contoh yang paling hebat adalah bagaimana Tuhan memakai penolakan Israel, kejahatan bangsa Romawi dan lain sebagainya untuk menyalibkan Yesus Kristus. Tapi itu semua ada dalam rencana Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Ya, jadi ya itu semua Tuhan pakai di sini. Oke, lanjut lagi di sini. Jadi anak Yehuda yang hidup ada 3 jadinya, Shelah, kemudian Peres dan Zerah katanya di sini. Nah, kita lanjut lagi ayat yang kelima. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Oke, jadi belakangan yang ini ya, yang akan menjadi jalur Mesias, jalur utama adalah jalurnya Peres, yaitu Hezron dan Hamul. Ya, tapi untuk sementara si Ezra mencatatkan bahwa Zerah juga punya anak-anak yang lumayan terkenal, yaitu Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Nah, nama-nama ini ada disebut juga ya di dalam bagian Alkitab lain, di dalam 1 Raja-Raja. Sebentar, saya carikan dulu di sini ya. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-31. Jadi kita tahu akhirnya bahwa Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara ini adalah keturunan Zerah yang terkenal. Jadi tidak harus anak dia secara langsung gitu ya. Tidak harus anak dia secara langsung, karena rupanya mereka terkenalnya itu di zaman Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 31, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, ya, anak-anak Mahol. Nah, jadi ini jadi rupanya mereka ini keturunan dari jalurnya Zerah. Ya, ingat, Zerah adalah anaknya Yehuda dari si Tamar tadi. Jadi ya, ingat bahwa anak Yehuda ada 3 ya, dan yang paling dominan adalah Peres. Memang ada Shelah, Peres, Zerah. Nanti kita akan masuk ke Peres, tapi dari Zerah juga ada orang-orang terkenal, orang-orang yang dianggap berhikmat sekali. Sehingga di zaman Salomo, memang Salomo lebih berhikmat, tapi pembandingnya adalah mereka begitu. Salomo yang sangat berhikmat, ya, orang paling berhikmat, dia dibandingkan dengan orang-orang ini yang adalah keturunan Zerah, rupanya terkenal akan hikmat mereka. Oke, balik lagi ke 1 Tawarik pasal 2 di sini. Nah, kemudian ada satu orang lagi, yaitu ini ya, Akan yang disebut di sini. Tapi namanya disebut Ahar di sini. Ini variasi saja, ya, variasi. Ayat 7, keturunan Karmi ialah Ahar, atau nama lainnya Akan, ya, variasi nama dia, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Ya, jadi Ezra tidak tedeng aling-aling ya, dia tidak menutupi ketika ada orang-orang yang jahat di jalur Yehuda ini, karena dia juga akan mencatatkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, gitu kan. Tadi kita sudah baca dibunuh oleh Tuhan, kita membaca tentang Ahar atau Akan. Nah, ini peristiwa Akan ini sudah di zamannya Yosua. Ya, jadi ada lompat beberapa generasi ya, karena kita tidak dikasih semua namanya, karena di ayat 7 tiba-tiba keturunan Karmi di sini. Jadi kita bisa berasumsi keturunan Karmi ini adalah ya bisa jadi dari Zerah begitu. Nah, jadi Akan ya, ingat bahwa orang Israel harus
memusnahkan semua yang ada di kota Yeriko. Kota pertama yang mereka hancurkan, semuanya harus dipersembahkan pada Tuhan, tidak boleh dijarah, tidak boleh diambil. Nah, ini kenapa Tuhan bikin begitu? Ya, tentu ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak mau orang Israel percaya bahwa mereka masuk ke tanah Kanaan, tujuan utamanya adalah untuk menjarah, gitu. Dan itu berarti orang Israel tidak bedanya dengan penjahat biasa, gitu, yang datang ke rumah orang lalu jarah-jarah mereka, datang ke tanah orang, hancurkan kota, jarah, memperkosa, ya, mengambil budak dan sebagainya. Tidak, ya. Orang Israel datang ke tanah Kanaan adalah atas mandat Tuhan untuk apa? Menghukum orang-orang Kanaan yang sudah jahat di mata Tuhan. Jadi mereka adalah pedang yang Tuhan pakai, ya. Dan tentu Tuhan juga sambil menggunakan orang Israel menjadi pedang, mereka akan Tuhan berikan tanah itu menjadi milik mereka, ya. Sehingga di 2 kota pertama mereka dilarang untuk mengambil jarahan, ya. Nah, memang belakangan mereka diperbolehkan mengambil jarahan. Itu adalah karena memang tapi Tuhan sudah ajar di awal bahwa bukan itu motivasi kamu. Dan kalaupun Tuhan memberikan kamu jarahan, itu berarti berkat dari Tuhan, gitu ya. Ketika kamu mengalahkan, kamu memusnahkan orang-orang ini, maka harta mereka menjadi milik kamu. Dan kalau ada yang berkata, loh kok boleh begitu? Ya sebenarnya boleh saja. Tuhan kan adalah hakim, gitu. Hari ini pun kita bisa menghukum, misalnya contohnya ya, seorang koruptor. Ini dihukum negara nih. Seorang koruptor bisa dihukum, ya, dan hartanya bisa disita, sudah nggak Tuhan, dan dikasih kepada negara, gitu. Nah, itu terjadi hari ini, ya kan? Ini hukum yang sah loh. Ya, misalnya seorang koruptor, dia bisa dihukum, entah hukum penjara, ada juga yang hukum mati bahkan. Lalu harta bendanya diambil oleh negara, jadi pemasukan negara. Nah, jadi boleh saja seperti itu. Nah, Tuhan punya hak seperti itu, tapi tentunya salah kalau misalnya seseorang membunuh seorang koruptor, ya, bukan atas nama keadilan, tapi misalnya karena dia benci pada orang itu, atau karena dia mau menjarah hartanya, gitu. Nah, itu salah, gitu. Itu salah, ya. Tapi kalau dilakukan atas nama hukum secara adil, ya kan, seorang koruptor dihukum mati, hartanya diambil oleh negara, nah itu boleh, gitu. Tapi kalau ada orang lain, orang jahat membunuh seorang koruptor karena dia pengen jarah hartanya, ya dia pembunuh, dia harus dihukum juga, gitu. Oleh sebab itulah Tuhan mewanti-wanti orang Israel, nggak boleh ketika mereka masuk ke tanah Kanaan itu pikirannya adalah motivasi saya untuk menjarah, itu tidak boleh. Makanya ketika dia mengambil harta yang ada di kota Yeriko itu, maka dia bersalah besar di situ, ya, karena berarti motivasi dia adalah memang untuk menjarah, gitu. Dan Tuhan bilang tidak boleh, maka akan dihukum mati, ya. Nah, ketika mereka ada menghancurkan kota-kota lain, Tuhan perbolehkan mereka mengambil hartanya, itu karena ya itu seperti itu. Artinya ini adalah orang-orang yang memang Tuhan tumpas, lalu hartanya diberikan kepada Tuhan sebagai hakimnya, tapi Tuhan sebagai hakim kemudian memberkati umatnya. Ya, jadi memang sah, gitu. Seperti uang koruptor yang memang diambil oleh negara, kemudian negara pakai itu untuk kepentingan rakyat, contohnya seperti itu, ya. Oke, jadi itu berbicara mengenai si Akan di sini, ya, atau Ahar yang disebutkan. Oke, kita lanjut lagi ayat yang ke-8. Keturunan Etan ialah Azaria, anak-anak yang lahir bagi Hezron. Oke, tadi itu Etan masih anaknya Zerah. Nah, lalu kita masuk ke Peres sekarang. Dari ayat 9, ya, masuk ke Peres, karena ingat, Peres anaknya 2, yaitu Hezron dan Hamul. Nah, dari antara Hezron dan Hamul, rupanya yang signifikan, yang besar, ini puaknya adalah Hezron. Sehingga kita fokus ke Hezron. Hezron adalah cucunya Yehuda, ya. Dan rupanya dari Hezron inilah mayoritas dari orang-orang Yehuda yang terkenal muncul di sini. Anak-anak yang lahir dari Hezron ialah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai, ya. Kelubai. Nah, Kelubai ini adalah bentuk lain dari Kaleb sepertinya, ya. Jadi Kaleb dengan Kelubai itu boleh dibilang ya sama lah, begitu, ya. Dan dari 3 anak ini dia fokus ke Ram dulu. Nah, jadi 3-tiganya akan dibahas, ya. Yerahmeel akan dibahas, Ram akan dibahas, Kelubai atau Kaleb akan dibahas.
Oke, pertama Ram. Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nah, Nahason adalah seorang yang hidup waktu Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Jadi Ezra tidak menceritakan masalah ini ya, sejarahnya terlalu panjang lebar bahwa mereka lalu satu keluarga pindah ke Mesir, lalu di sana sekitar ratusan tahun di situ ya, 430 tahun mereka di Mesir. Dan ada banyak keturunan di sana. Tapi ya Ezra tidak menceritakan semua itu. Dia hanya ceritakan nama-nama orangnya. Sampai waktu Musa membawa Israel keluar dari Mesir, itu zamannya Nahason. Ya, dia menjadi salah satu pemimpin Yehuda pada waktu itu, disebut di sini. Oke, ayat 11, Nahason memperanakan Salma memperanakan Boas memperanakan Obed memperanakan Isai. Ya, tidak juga diceritakan kisah Rut, bagaimana Boas memperanakan Obed itu dari seorang perempuan Moab yang namanya Rut, itu tidak diceritakan di sini. Oke, nah sampai ayat 13, Isai memperanakan Eliab anak sulungnya, dan Abinadab anaknya yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netaneel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Ozem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Oke ya, jadi akhirnya sampai kepada Daud. Tentu ini adalah tokoh sentral, tetapi Daud akan menjadi fokus nanti di pasal 3 dan lain sebagainya, sehingga di pasal 2 ini hanya disinggung sekilas saja. Ya, nanti mengenai Daud ada pasal tersendiri. Ya, jadi sekali lagi ingat bahwa modus operandi atau pola yang dipakai adalah dia bahas yang lain dulu gitu, kemudian ke yang lebih intinya belakangan, gitu kan? Jadi itu seperti ada lingkaran konsentris ya, yang dibahas adalah lingkaran luar dulu, ya, kemudian masuk lingkaran yang lebih dalam lagi. Ya, jadi kan bahas Abraham semuanya, Abraham ada Ishak, ada Ismail, oke, bahas dulu Ismail, lalu masuk ke Ishak ada Yakub dan Esau, bahas dulu Esau ya. Jadi kayak lingkaran konsentris dia makin mendalam ya, makin masuk ke lingkaran yang makin di sebelah dalam di sini. Oke, jadi nama-nama ini ada muncul, sebagian ada 3 nama yang sudah muncul di 1 Samuel. Waktu Samuel disuruh mengurapi salah satu anak Isai, 3 anak pertama disebut namanya ya, Eliab, Abinadab, kemudian Syama ya. Syama ini disebut Simea di sini, ini hanya variasi nama saja. Tapi yang nama yang lain tidak disebut dan dikasih tahu di sini. Namun ada yang bertanya ini ya, karena kalau kita baca 1 Samuel 16 ayat 10 dan seterusnya, kisah di mana Daud diurapi di situ, seolah-olah Daud itu anak ke-8 di sana. Daud anak ke-8 berdasarkan 1 Samuel 16, karena katanya ada 7 anaknya Isai yang diperhadapkan kepada Samuel, 7 yang ditolak, baru anak ke-8, anak bungsu Daud muncul setelah itu. Sedangkan di sini Daud disebut anak yang ke-7. Nah, kenapa seperti itu? Ya kan? Kenapa seperti itu? Nah, jawabannya tentu ada banyak kemungkinan. Ya, ada banyak kemungkinan. Bukan berarti Alkitab salah. Ada banyak kemungkinan kenapa seseorang bisa berubah urutannya. Misalnya, salah satu kemungkinan adalah mereka tadinya 8 bersaudara, anak laki-laki. Ya, salah satu di antara mereka meninggal tanpa punya anak, misalnya. Ya, sehingga misalnya contoh ya, waktu Daud diurapi, bisa saja 8-8-nya masih komplit, tapi belakangan ada yang mati, mungkin dalam peperangan dengan orang Filistin atau lain sebagainya. Sehingga akhirnya nama dia karena tidak punya anak juga dan sebagainya tidak dimasukkan ke dalam silsilah. Itu satu kemungkinan, gitu. Itu kemungkinan yang saya paling suka ya, atau saya paling anggap itu paling mungkin ya. Tapi ada kemungkinan lain bahwa ingat bahwa kata anak di dalam bahasa Ibrani bisa juga berarti cucu dan lain sebagainya. Dan karena mereka punya 8 orang anak ya, Isai punya 8 orang anak laki, belum termasuk 2 anak perempuan, jadi 10. Jarak mereka bisa juga jauh satu dengan yang lain. Bisa jadi juga jangan-jangan anak pertamanya si Isai yaitu Eliab ini sudah punya istri dan punya anak juga. Jadi cucunya Isai, dan cucu bisa dianggap anak juga. Jangan, bisa jadi cucunya Isai yang dari Eliab sudah lumayan besar juga, bahkan bisa jadi sebesar Daud ya, atau lebih bahkan gitu ya. Karena tidak jarang ya orang zaman dulu dengan anak yang begitu banyak. Ada orang yang lebih besar umurnya dari paman dia bahkan gitu. Ya, ada orang yang lebih besar umurnya dari paman dia. Nah, di zaman modern memang agak jarang kita ketemu seperti itu karena anaknya sedikit. Tapi di zaman dulu ini bukan hal yang terlalu aneh ya, sehingga bisa jadi yang dimaksud
8 anak, 7 yang pertama ketemu Samuel itu salah satunya bisa jadi cucunya Isai. Itu juga satu kemungkinan, cucu yang disebut anak, ya, karena anak bisa berarti keturunan, itu di dalam bahasa Ibrani. Ya, tapi ada banyak kemungkinan, ya, jadi tidak ada kesalahan pada Alkitab. Daud adalah yang terakhir, yang bungsu di situ. Dia yang akhirnya diurapi. Oke, tapi tentang Daud sekali lagi nanti di pasal 3 jauh lebih lengkap. Nah, masuk ke ayat yang ke-16, saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Jadi mereka punya 2 saudara perempuan. Dan mereka ini terkenal juga. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Ya, jadi Abisai, Yoab, dan Asael ini akhirnya menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Bahkan Yoab menjadi panglimanya. Dan rupanya mereka adalah keponakannya Daud. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti mereka umurnya jauh sekali dari Daud, ya. Kadang-kadang kalau hari ini kita berpikir keponakan itu kan beda umurnya jauh. Ya belum tentu juga, karena sekali lagi tadi Daud adalah anak terkecil. Kita tidak tahu Zeruya nomor berapa. Kalau Zeruya nomornya lumayan atas, ya bisa jadi, apalagi perempuan menikah cepat biasanya, ya. Bisa jadi malah bisa jadi malah anak-anaknya Zeruya seumuran Daud atau lebih besar dari Daud bahkan, atau hanya sedikit di bawah Daud, gitu kan. Jadi Daud akhirnya memilih keponakan dia sendiri, ya, Yoab, untuk menjadi panglima dia. Nah, kita tahu Asael mati dibunuh Abner. Abisai yang akhirnya lebih benar sih, ya, karena Yoab belakangan harus dibunuh oleh Salomo. Ya, Asael mati, Abisai ini yang lebih ini, ya, lebih mantap sepertinya. Oke, lalu saudari Daud yang lain adalah Abigail, dia 17. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa adalah Yeter orang Ismail itu. Nah, Amasa ini juga terkenal karena Amasa pernah diangkat menjadi panglima juga oleh Absalom pertama, tapi setelah Absalom digulingkan, lalu Daud juga mempercayakan Amasa jadi panglima dia karena dia kesel sama Yoab yang tidak mendengarkan instruksi dia untuk bermurah hati kepada Absalom, begitu. Jadi Amasa sempat diangkat menjadi panglima oleh Daud dan oleh Absalom tentu sebelumnya. Namun secara tragis dia dibunuh oleh Yoab, ya, dengan sangat licik, ya. Intinya di ambush atau dibunuh tiba-tiba gitu, karena memang Yoab pantas mati, ya. Akhirnya kita tahu Yoab kan dibunuh dieksekusi oleh Salomo karena dia bunuh Abner dengan licik, dia bunuh Amasa dengan licik. Bahkan Amasa itu sepupu dia bahkan, ya. Dan adalah panglima Israel waktu itu, bukan musuh, bukan apa, tapi dibunuh oleh Yoab. Ya. Jadi Amasa. Nah, jadi Abigail adalah saudaranya Daud juga. Begitu, saudara Daud. Amasa adalah keponakan Daud. Nah, ada yang sempat bertanya juga karena di 2 Samuel Abigail ini disebut sebagai binti Nahas. Anda boleh cek nanti, ya, di 2 Samuel. Abigail disebut binti Nahas, artinya anak perempuannya Nahas. Sedangkan kalau menurut Tawarik dia anak perempuannya Isai, gitu. Sehingga ada yang bertanya lagi, loh, kok beda? Nah, tentu ada beberapa kemungkinan juga, saudara. Kemungkinan yang paling simpel adalah Isai punya nama lain Nahas, ya. Nah, itu bisa jadi karena waktu itu orang zaman itu punya banyak nama. Kemungkinan lain adalah Nahas adalah nama ibunya Abigail. Oke, itu juga kemungkinan. Walaupun saya menganggap kemungkinan ini kecil, ya, karena jarang Abigail atau seseorang disebut anak perempuan lalu yang disebut ibunya. Biasanya disebut adalah bapaknya. Jadi Nahas bisa jadi adalah nama lain Isai atau nama ibunya Abigail, walaupun kemungkinan ini saya anggap lebih kecil. Atau ada juga yang berkata jadi ibunya Abigail, ya, ibunya Abigail ini sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang laki-laki namanya Nahas. Lalu Nahasnya mati, lalu ibu Abigail menikah dengan Isai, gitu, ya. Nah, sehingga Abigail adalah anak tirinya Isai sebenarnya, begitu. Oke, itu juga satu kemungkinan, gitu, ya. Tapi intinya Zeruya dan Abigail di sini. Oke, ini adalah jalur dari Ram. Ingat bahwa kita masih ini, ya. Ingat Yehuda punya anak 3, Shelah, Perez, kemudian Zerah, ya. Lalu kita fokus ke Perez. Perez punya anak Hezron dan Hamul. Kita fokus ke Hezron. Hezron punya anak, ya, Ram yang pertama. Lalu Ram sudah kita bahas. Ram lah jalurnya Daud, gitu, ya. Jalur Isai, jalur Daud. Nah,
kita naik sedikit, kita beralih dari Ram, kita beralih ke Kelubai atau yang disebut Kaleb di sini. Jadi Kaleb atau Kelubai anaknya Hezron itu ada di ayat yang ke-18 ya. Kaleb bin Hezron. Nah, sebelum saya lanjut, kita klarifikasi dulu. Kaleb yang dimaksud di sini bukanlah Kaleb bin Yefune yang adalah temannya Yosua, ya salah satu dari 12 pengintai yang setia kepada Tuhan. Bukan, itu Kaleb bin Yefune, saudara-saudara. Dan itu belakangan. Itu bisa jadi adalah keturunannya Kaleb yang satu ini. Ya, Kaleb bin Hezron. Ya, Kaleb bin Hezron adalah anaknya si Hezron, namanya saja bin Hezron, dan Hezron ada anaknya Perez. Berarti ini adalah cicitnya Yehuda. Jadi ini adalah si Kaleb cicitnya Yehuda di sini ya. Dan Kaleb bin Hezron memperanakan Yeriot dari Azuba istrinya, dan inilah anak-anak perempuan itu, Yesher, Sobab, dan Ardon. Ya, sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Jadi ini ada sejarah ya, sejarah tentang mereka. Ini jalurnya Kaleb di sini. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Bezaleel. Nah, bagi pendengar Mutiara Kebenaran yang rajin membaca Alkitab, Anda pasti akan ingat akan Bezaleel bin Uri di sini. Siapa dia? Nah, Bezaleel bin Uri adalah seorang ahli tembaga, tukang ahli lah begitu ya, yang Tuhan pakai untuk membuat perabot-perabot bait suci, bukan bait suci waktu itu, kemah suci. Jadi itu di zamannya Musa keluar dari Mesir. Ya, zamannya Musa keluar dari Mesir. Mereka ada orang namanya Bezaleel di sini. Dialah yang membuat berbagai perabot ya, seperti jadi ada dua orang waktu itu, Bezaleel dan Aholiab namanya. Nah, Bezaleel dari suku Yehuda, mereka membuat tabut perjanjian, mesbah-mesbahnya dan semacam. Jadi itu diperlukan keahlian di situ. Jadi Bezaleel terkenal akan hal tersebut. Jadi rupanya dia adalah dari keturunan Kaleb ya. Kaleb melahirkan Hur dari istrinya Efrat katanya di sini. Oke ya. Dan 21 ya, sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makir bapak Gilead. Ya, Makir bapak Gilead. Jadi ini ada istrinya lagi. Nah, kita tidak tahu apakah Efrat sudah meninggal, bisa jadi juga ya. Jadi kan dia mengawini pertama Azuba meninggal, dia mengawini Efrat. Nah, kemudian entah dia berpoligami, yang bisa jadi karena pada zaman itu banyak orang masih berpoligami, termasuk orang Israel sebagian berpoligami, walaupun itu bukan kehendak Tuhan yang ideal ya, bukan kehendak Tuhan yang ideal, dan efek buruk dari poligami dicatat di dalam Alkitab. Namun masih ada praktek itu. Sehingga dia menghampiri anak perempuan Makir ya. Nah, Makir adalah dari keturunan Yusuf sebenarnya. Makir itu anaknya Manasye ya. Jadi ya, oke, mereka ini, dan anak perempuan Makir di sini bukan berarti harus anak langsung juga ya, bisa juga kayak cucu dan sebagainya gitu. Ia mengawini perempuan itu ketika ia sudah berumur 60 tahun, sudah tua ya. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Jadi ini masih semua keturunannya si Kaleb ini ya. Keturunannya si Hezron bahkan ya, bukan Kaleb ya, Hezron. Jadi Hezron itu bapaknya Kaleb. Oke, ayat 22, Segub memperanakan Yair yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Nah, akhirnya rupanya si Hezron, orang Yehuda, Hezron adalah anaknya, keturunannya Yehuda, dia malah pindah ya, setelah dia melahirkan banyak anak, memperanakan banyak anak, ya dia pindah ke daerah Gilead. Ya, daerah Gilead adalah daerah Manasye sebenarnya. Ya, karena saya tidak tahu apakah justru karena perempuan ini yang dia kejar ini. Ya, dan di situ dia mempunyai keturunan, dan akhirnya di situ ya, di tanah Gilead bahkan ada 23 perkampungan katanya di situ ya. Ayat 23, tetapi Gesur dan Aram merebut Hawat Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir bapak Gilead. Nah, tentu ingat bahwa Ezra menulis ini sudah jauh, boleh dibilang 1000-an tahun setelah itu gitu kan. Jadi dia sudah catatkan sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke sudah punya kota dan lain sebagainya gitu. Yang tentu pada zamannya si Hezron belum ada kota-kota itu, tapi orang Israel bisa melacak bahwa oh ya, inilah jalurnya yang akhirnya
orang-orang di daerah kota-kota ini nenek moyangnya siapa begitu. Nah, ayatnya yang ke-24, ayat 24 di sini menurut saya cukup aneh ya dalam bahasa Indonesia. Karena ini salah satu contoh di mana Alkitab bahasa Indonesia lebih mengikuti teks LXX atau teks Septuaginta boleh dibilang, dan bukan teks Ibrani, gitu ya, bukan teks Ibrani. Saya baca dulu teks bahasa Indonesianya ya. Setelah Hezron mati, Kaleb, ingat Kaleb kan anaknya Hezron. Setelah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata, dia adalah istri Hezron ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapak Tekoa. Wow, ya. Jadi ini dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara. Yang kalau ini benar terjemahannya seperti ini, maka luar biasa ini bahwa seorang anak ya menghampiri istri bapaknya. Ya, menghampiri istri bapaknya. Jadi Hezron Hezron memperanakan ini kan, Kaleb bin Hezron ya. Lalu dia sudah punya karena jadi jungkir balik nih. Perhatikan di ayat yang ke-19. Ingat bahwa Hezron kan punya anak namanya Kaleb. Ya. Hezron punya anak namanya Kaleb. Bahkan Hezron punya 3 anak yang dicatatkan ya, di ayatnya yang ke-9, yaitu Yerahmeel, Ram, dan Kaleb atau Kelubai. Ya, belakangan Hezron punya anak lain lagi, dia 21 dari Segub namanya. Jadi anak Hezron minimal 4 ya. Tapi kalau berdasarkan teks Indonesia, setelah Hezron mati, salah satu anaknya yaitu Kaleb menghampiri istrinya Efrata. Ya, menghampiri istrinya Efrata. Yang katanya jadi dia menikah dengan menikah dengan ibu tirinya, saya anggap di sini ibu tirinya ya. Tapi sebenarnya teksnya tidak seperti itu. Ya, teksnya tidak seperti itu. Kalau kita lihat teks bahasa Ibraninya, saya bacakan di King James Version. And after that Hezron was dead in Kaleb Efrata. Jadi Kaleb Efrata itu nama tempat sebenarnya. Ya, setelah Hezron mati di suatu tempat namanya Kaleb Efrata, maka Abia, jadi ada nama sini, Abia istri Hezron, ya, jadi Abia istri Hezron melahirkan bagi dia Asyur, bapak Tekoa. Jadi sepertinya sebelum Hezron mati dia sudah menghamili istrinya yang namanya Abia. Jadi mungkin ini istrinya yang kesekian, gitu kan? Atau mungkin ini adalah nama si anak perempuan Makhir itu. Ya, dia tahu namanya Abia. Gitu. Nah, jadi yang dicatat di sini lebih tepat adalah teks Ibrani tercermin di dalam KJV di sini. Oke, jadi rupanya Hezron punya anak lagi dari seorang perempuan namanya Abia, namanya Asyur. Oke, nah setelah melihat si Ram dan setelah melihat si Kaleb, kita masuk ke anak Hezron yang berikutnya yaitu Yerahmeel, ayat 25. Anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram. Nah, Ram adalah nama adiknya Yerahmeel juga. Jadi dia kasih nama anaknya sesuai dengan nama adiknya. Jadi jangan bingung-bingung sini ya. Ram itu ada 2. Ram anaknya Hezron, Ram anaknya Yerahmeel. Anak Yerahmeel anak sulung Hezron ialah Ram anak sulung, Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain bernama Atara, dialah ibu Onam. Anak-anak Ram anak sulung Yerahmeel ialah Maas, Yamin, dan Eker. Ya, ini bukan Ram yang bapaknya leluhurnya Daud, ini Ram yang anaknya Yerahmeel. Ayat 28, anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Oke, nama istri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Sekali lagi, nama perempuan jarang disebut ya. Tapi ada beberapa yang disebut di sini, biasanya karena ada signifikansi, seperti Zeruya dan Abigail menjadi ibu dari orang-orang yang terkenal. Ya. Abihail kita tidak tahu kenapa disebut di sini. Ya, mungkin orang Israel waktu itu lebih tahu. Ada tradisi mereka, ada cerita mereka mungkin. Ayat 30, anak-anak Nadab ialah Selet dan Apiam. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Nah, jadi ini dicatat juga bahwa ada orang yang mati tidak mempunyai anak. Dan ini dicatatkan sebagai sesuatu yang menyedihkan, saudara-saudara. Nah, ini
sedikit bertentangan dengan pendapat modern ya, di mana hari ini banyak sekali orang, trennya, ini saya merekam ini tahun 2024, banyak sekali orang mau child free katanya. Dan ini adalah efek dari berbagai media sosial dan sebagainya, dan efek juga di akhir zaman ini manusia mencintai dirinya sendiri. Karena lalu punya anak diasosiasikan dengan, oh kamu akan repot, kamu harus membagi waktu, kamu harus istilahnya mungkin ya bagi sebagian perempuan harus menghilangkan jalur karir mereka dan lain sebagainya. Mempunyai anak itu ya pokoknya ada pengorbanan lah begitu. Ya, lalu udah kalau gitu child free saja. Jadi ada banyak sekali orang mau child free, apalagi ditakut-takutin ya dengan masa depan suram, ada global warming lah dan lain sebagainya. Sorry kasih Tuhan. Padahal ya, tidak punya anak ya, itu bukanlah sesuatu yang harus dicari sebenarnya. Kecuali kalau kita tahu itu kehendak Tuhan bagi kita ya. Ada orang yang kehendak Tuhan baginya adalah tidak menikah. Yeremia contohnya, di 1 Korintus ada juga di situ. Tapi bagi kebanyakan orang, rencana Tuhan tetap adalah bahwa dia menikah dan punya anak, gitu ya. Nah, memang ada orang yang menikah lalu tidak bisa punya anak, itu kedaulatan Tuhan. Ya, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, karena hari ini banyak orang yang malah bangga, ini saya nggak punya anak nih, gitu kan? Saya nggak punya anak sehingga saya bebas jalan-jalan, saya menikmati hidup dan sebagainya. Betapa dangkal hidupmu, gitu kan? Anda tidak ada orang yang meneruskan engkau. Ya, engkau tidak bisa istilahnya meneruskan namamu, engkau tidak bisa mempengaruhi ya masa depan melalui anak-anakmu. Nah, memang bagi orang yang Tuhan tidak kasih anak, ya kita berkata ya Tuhan punya rencana baginya dan hidupnya tetap komplit di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi ada suatu tren yang aneh bin ajaib begitu ya, di mana orang malah jadi tidak mau punya anak gitu. Padahal ini adalah bukan hal yang untuk sengaja dicari, bagus gitu. Nah, dicatat di sini, Seled mati dengan tidak mempunyai anak katanya di sini ya. Dan saya memprediksikan bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan, kalau Tuhan belum Maranatha, Tuhan belum datang, maka akan ada banyak orang yang menyesal karena dia memilih untuk tidak punya anak, baik laki-laki, baik perempuan ya, karena sampai ke ujung hidup ya, mereka akan berpikir, hey ya, apa yang saya lakukan dengan hidup ini, gitu kan? Hidup manusia sangat sementara. Apa yang saya lakukan untuk seterusnya, untuk kekekalan dan lain sebagainya. Oke, ayat yang ke-31, keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Oke, anak-anak Yada, anak Samai ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Sekali lagi ada penekanan di sini. Ada hal yang tidak normal di sini, dan yang dicatat dengan sedih ya. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza, itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu menjadi istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Nah, ini juga ada suatu insiden. Jadi Israel Tuhan pakai anaknya 12 dan sebagainya. Tapi Tuhan ada memasukkan orang-orang dari luar ya. Kalau mereka percaya Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan dari bangsa-bangsa lain semuanya boleh masuk ke dalam Israel. Jadi secara genetika mereka dimasukkan juga begitu. Kita tahu bahwa seperti Ruth orang Moab ya, bahkan Uria orang Het yang akhirnya menjadi salah satu pahlawan Daud ya. Kemudian kita lihat di sini ya, ada seorang namanya Sesan, dia tidak punya anak laki, dia hanya punya anak perempuan, sehingga akhirnya salah satu budaknya Yarha orang Mesir seperti diangkat menjadi anak oleh dia ya, dijadikan menantu, diangkat menjadi anak. Jadi kayak mengambil nama dia begitu, sehingga akhirnya keturunannya lewat dari si Yarha ini ya. Ayat 36, Atai memperanakan Natan memperanakan Zabat memperanakan Eflal, dan Eflal memperanakan Obed memperanakan Yehu memperanakan Azaria memperanakan Heles, dan Heles memperanakan Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum memperanakan Yekamia, dan Yekamia memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb adik Yerahmeel ialah Mesa anak sulungnya. Ini Kaleb yang lain lagi gitu ya. Kaleb yang lain lagi ialah Mesa anak sulungnya, bapak Zif, anak-anak Maresa, bapak Hebron.
Anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, bapak Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai di sini. Kaleb yang adik Yerameel ini adalah Kaleb yang anaknya si Hezron sepertinya di ayat 42. Karena jadi rupanya belum selesai si Kaleb ini ya, masih berlanjut lagi. Dia punya banyak anak di sini. Dan akhirnya anak-anak dialah yang menguasai Hebron juga ya. Dan sepertinya salah satu dari keturunan dia adalah si Kaleb bin Yefune itu. Ya, sepertinya seperti itu. Sema memperanakan Raham ayat 44, bapak Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapak Betzur. Eva gundik Kaleb memperanakan Haran, Moza, dan Gazes. Haran memperanakan Gazes. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Gundik Kaleb yakni Maaka melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapak Matmana, dan Sewa, bapak Makbena, dan bapak Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Ya. Nah, Aksa membuat kita bertanya-tanya. Aksa juga adalah anak perempuan dari Kaleb bin Yefune. Ingat bahwa Kaleb yang disebut di pasal 2 ini belum atau bukan Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune nanti akan disebut di pasal yang keempat sebenarnya. Ya, tapi Aksa di sini bisa jadi Aksa yang lain, atau bahwa Aksa ini maksudnya adalah memang anaknya Kaleb bin Yefune yang dicatat di sini sebagai keturunan jauh dari Kaleb bin Hezron. Ya, bisa jadi. Ayat yang ke-50, itulah keturunan Kaleb. Anak Hur, anak sulung Efrata ialah Sobal, bapak Kiryat Yarim. Nah, sedikit ya mengenai si Kaleb di sini ayat 42 dan seterusnya. Ada yang bertanya, kenapa tadi Kaleb kan sudah disebut? Ya. Kaleb itu sudah disebut ya di ayat 18. Kaleb anaknya begini. Kenapa kok muncul lagi Kaleb lagi dan namanya beda lagi di ayat 42 dan seterusnya? Sepertinya ada pertentangan di sini. Di ayat 18 Kalebnya punya anak-anak ya tertentu. Ayat 42 kok Kaleb punya anak-anak tertentu lagi. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan tahu yang dari ayat 42 seterusnya namanya di sini banyak nama kota, bahkan seperti Hebron. Ya, banyak nama-nama kota di sini. Mesa juga nama daerah sebenarnya. Ya, Maon juga nama daerah. Ya, jadi banyak nama daerah. Jadi sepertinya fokusnya berbeda. Yang di ayat 18 itu bicara mengenai anak-anak Kaleb yang langsung, ya, anak cucunya secara fisik. Sedangkan yang ayat 42 dan seterusnya itu berbicara mengenai keturunan Kaleb yang jauh setelah itu. Jauh setelah itu. Jadi ingat bahwa si pembacanya Ezra di sini adalah orang-orang Yehuda yang mereka perlu tahu ya asal-usul mereka ya, dan mereka dikasih tahu oke, ini nama kota-kota ini dan sebagainya. Dan dari sini kita tahu bahwa banyak sekali kota-kota di wilayah Yehuda yang sebenarnya adalah sumbangsinya si Kaleb ini rupanya ya, luar biasa. Oke, balik lagi ke ayat 50 tadi. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata ialah Sobal, bapak Kiryat Yarim. Salma, bapak Bethlehem. Oke, sebut Bethlehem di sini ya. Bethlehem. Dan Haref, bapak Bet Gader. Sobal, bapak Kiryat Yarim. Kiryat Yarim juga akhirnya menjadi nama tempat. Mempunyai keturunan, yakni Haru dan setengah orang Menuhot. Dan kaum-kaum Kiryat Yarim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati, dan orang Misrai. Dan dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esitao. Keturunan Salma ialah Bethlehem, orang Netofa, Atarot, Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamat, bapak keluarga Rekab. Oke, jadi ini keturunannya si Hur, yang adalah sebenarnya pokoknya intinya masih dalam puak Yehuda. Ya, tadi Hur ada disebut juga. Dan mereka ini ya, akhirnya bergabung juga ya dengan macam-macam. Lalu ada disebut Yabes, nama tempat. Yabes juga nama orang. Belakangan kita akan ketemu Yabes juga, yang belakangan terkenal dengan doa Yabes. Jadi bisa jadi Yabesnya sama di sini. Dan ada kaum-kaum ahli surat di situ, di Yabes di situ. Ya, jadi mungkin ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Nanti ada hubungannya. Lalu orang Keni disebut juga di 55. Nah, orang Keni adalah tadinya orang non-Israel, tapi sepertinya kemudian mereka diserap ya ke dalam suku Yehuda sekali lagi.
Tuhan ada menggerakkan orang-orang non-Israel bergabung dengan Israel dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi bapak keluarga Rekab. Nah, Rekab ini terkenal di Yeremia sebagai satu kelompok yang mereka benar-benar boleh dibilang fundamentalis zaman itu. Ya, mereka tidak mau minum anggur, bahkan yang tidak beralkohol pun mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau tinggal di rumah, mereka tinggalnya di tenda-tenda dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kaum fundamentalis habis waktu itu. Dan di zaman Yeremia Tuhan puji mereka bahwa lihat nih, kaum keturunan Rekab begitu gigih ya di dalam kepatuhan mereka akan aturan dari nenek moyang mereka. Kenapa Israel tidak gigih taat kepadaku begitu? Tapi ini semua adalah daftar keturunan Yehuda, ya, minimal sebagian mereka. Dan sekali lagi adalah penting bagi orang Yehuda untuk tahu dari mana mereka berasal, dan adalah penting bagi kita juga untuk tahu dari mana kita berasal. Saya bukan bicara mengenai fisik ya, mungkin Anda berasal dari macam-macam, Anda bisa terapkan itu. Saya sendiri mengucap syukur juga bahwa orang tua saya banyak cerita juga kepada saya tentang nenek moyang fisik saya gitu ya, dan saya jadi tahu, saya tahu keluarga besar saya ya, walaupun tentu tidak setahu bapak saya ya, tapi segala macam paman, kakek paman dan lain sebagainya ya, kita sering ketemu. Tapi dan pendengar sekalian, Anda mungkin dari suku apapun di Indonesia ya, suku Tionghoa, suku Batak, suku Nias ya, Toraja, Manado, Anda mungkin punya silsilah sendiri, suku Jawa dan lain sebagainya. Oke, itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah mengetahui dari mana kita datang secara rohani, saudara-saudara. Ya, jadi leluhur rohani kita. Nah, ini yang banyak kita tidak tahu. Ya, jadi siapakah leluhur rohani Anda? Dan kita kaum Baptis ya, saya di Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Kita kaum Baptis, kita harus tahu leluhur rohani kita. Oleh karena itu, Anda perlu tahu sejarah Baptis. Makanya di tahun 2000-an ya, di Grafe ya, kita sering kirim WhatsApp group ya, This Day in Baptist History, atau hari ini dalam sejarah Baptis, atau hal seperti itu gitu kan. Jadi kita perlu tahu sejarah ini nenek moyang rohani kita gitu ya. Jalurnya gimana sih? Ya, dari Yohanes Pembaptis ya, Tuhan Yesus, rasul-rasul, lalu bagaimana? Kelompok-kelompok siapa yang ikut dalam perjuangan iman ya, akhirnya sampai kepada kita hari ini. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ya, jadi semua silsilah ini mengajar kita bahwa kita perlu tahu warisan rohani kita bahkan lebih penting daripada warisan fisik kita. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di kali berikutnya, dan saya akan undur diri dulu. Saya Dr. Stephen Seliao. Terus belajar Alkitab, terus dalam kebenaran. Salam Maranatha.